Memang jadi pelayan Tuhan itu tidak gampang. Selalu aja ada kendala, termasuk difitnah sebagai bidat. Halo saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat tahun baru bagi yang merayakan tahun baru Imlek pada hari ini. Gong Si Fat Chai. Ya, semoga Tuhan memberkati Anda di tahun-tahun mendatang dan diberikan yang terbaik. Teman-teman, kali ini video saya agak besonders. Apa ya? Khusus ya, agak khusus gitu video saya kali ini. Itu bisa dikatakan semacam curhat lah ya dengan teman-teman semuanya, karena hari ini adalah hari libur panjang ya teman-teman. Di weekend ini ya kita rada santai sedikit lah ya teman-teman, tapi tetap serius, santai tapi serius ya. Dalam kesempatan ini saya ingin curhat kepada teman-teman semua tentang sesuatu masalah atau hal yang baru saja saya alami sebagai seorang penginjil, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang apologet Kristen. Sebenarnya ini cukup mengherankan juga ya, karena serangan ini bukan datang dari seberang, bukan teman-teman, tapi dari kalangan sesama kita ya, begitulah ya. Kira-kira sesama kita, teman-teman. Mungkin Anda paham apa yang saya maksudkan. Judul dari video saya kali ini yaitu Sanggahan Rina Solihin terhadap fitnahan Gracia Pelo. Mungkin teman-teman kenal Gracia Pelo, juga seorang YouTuber, juga seorang apologet Kristen ya, di channelnya yang bernama Inyo Manis. Ya teman-teman, Inyo Manis. Sepertinya dia sudah lebih berpengalaman dari saya dan dia sudah lebih duluan sepertinya jadi apologet di YouTube ya, di YouTube ketimbang saya, teman-teman. Nah, sebenarnya persoalan ini tidak begitu apa ya, bagi saya sebenarnya tidak begitu persoalan ya. Cuman dampaknya terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap misi penginjilan saya, misi pelayanan saya ini bisa berdampak sangat serius, teman-teman. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Ya, karena ya namanya fitnah dan berita hoax, ya, kemudian dusta itu lebih cepat menyebarnya ketimbang berita-berita yang baik. Ya, berita buruk itu menyebarnya sangat-sangat cepat ya, dibandingkan berita yang baik dan berita yang membangun, teman-teman. Ini saya tahu persis, teman-teman ya. Nah, bagaimana ceritanya dengan Gracia Pelo ini ya? Ini berawal dari videonya Gracia Pelo ini, teman-teman. Nah, Gracia Pelo ini memposting sebuah video ya, memposting sebuah video itu dia membahas tentang Fatimah Sa'diyah ya, dalam hubungannya dengan siapa ya, dia bilang itu namanya John Nelson. Saya nggak ngerti lah cerita itu ya teman-teman ya, dan saya juga tidak tertarik dengan cerita yang seperti itu begitu ya. Tapi yang membuat saya harus merespon ini, teman-teman, yaitu dengan pernyataan dia membawa-bawa nama saya, teman-teman, menyebut-nyebut nama Rina Solihin. Apa yang dia katakan tentang saya? Mungkin teman-teman dengarkanlah sendiri dulu ya. Teman-teman dengarkan sendiri apa yang dia katakan tentang saya. Setelah itu baru kita bahas ya, teman-teman. Mari kita dengarkan bersama-sama. John Nelson bukan suaminya Fatimah Sa'diyah. John Nelson itu
teman saya yang memegang teguh doktrin gereja yang doktrin kekristenan yang ortodoks, bahwa Allah itu Tritunggal. Allah dan firman Allah dan roh Allah itu semua satu di dalam Allah yang Esa. Tidak mungkin dia menjadi suaminya Fatimah Sa'diyah, karena saya punya pengalaman satu grup dengan Fatimah Sa'diyah. Fatimah Sa'diyah ini berdasarkan pengakuannya dia mantan muslim. Pada waktu dia bertobat dia sempat berjemaat di Reform. Bahkan di dalam pengakuannya dia di dalam grup WhatsApp bersama dengan saya waktu itu, dia pernah menjalin hubungan dengan calon pendeta di gereja Reform. Tapi karena sesuatu hal, mereka tidak meneruskan ke jenjang pernikahan dan putus. Di dalam grup itu yang sudah dibubarkan, itu grup yang dibuat oleh Tanpa Ragi, saya sempat berdebat berkali-kali dengan Rina Solihin. Di situ ada PS Sarah, ada Fatimah Sa'diyah. 3 orang ini, Fatimah Sa'diyah, Rina Solihin, dan PS Sarah, ketiga-tiganya adalah orang yang menolak keras Tritunggal Maha Kudus. Mereka menentang keras Tritunggal Maha Kudus bukan ajaran Alkitab. Tritunggal Maha Kudus itu bukan Allah yang Esa. Bahkan mereka menganggap yang percaya Tritunggal Maha Kudus itu syirik, karena di dalam ide, di dalam bayangan otak mereka, Tritunggal Maha Kudus itu 3 dewa, 3 Tuhan, 3 ilah yang terpisah-pisah. Allah Bapa sendiri, Tuhan terpisah. Firman Allah, Tuhan terpisah sendiri, Anak. Roh Kudus, Roh Allah, hayatnya Allah ini Tuhan yang ketiga. Nah, di dalam grup WhatsApp yang sudah dibubarkan oleh Tanpa Ragi, saya gigih menolak dan berusaha mengingatkan Fatimah Sa'diyah bahwa caramu seperti itu tuh cara pandang muslim, persis cara pandang muslim, dan itu bukan Tritunggal yang diimani oleh gereja, yang diajarkan Yesus, yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Tapi Fatimah Sa'diyah ini orangnya sangat-sangat sombong. Dia ngomong, saya sudah tahu. Kalau saya ngomong tentang apakah kamu tahu bapak-bapak gereja ini tentang Tritunggal, saya sudah tahu. Hanya ngomong aja, dia hanya membual mengerti tulisan bapak-bapak gereja. Begitu saya tanya, ternyata dia tidak tahu. Saya berusaha menjelaskan dengan perlahan-lahan, berulang-ulang, bahwa pandanganmu bahwa Tritunggal Maha Kudus ini ajaran setan, ajaran politeisme, bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Alkitab, itu keliru. Tidak pernah orang Kristen yang mengerti Tritunggal, tidak pernah gereja yang mengajarkan Tritunggal membayangkan Tritunggal seperti otakmu. Bapa Allah terpisah dengan firman-Nya, Allah terpisah dengan rohnya, dan ketiganya ini adalah 3 ilah, 3 Tuhan yang berbeda-beda. Tidak pernah seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, Fatimah Sa'diyah, Rina Solihin, dan PS Sarah, semuanya otaknya sudah tidak normal. Otaknya tidak normal, dan dia gigih menolak, menyerang saya, dan ya menganggap Tritunggal ini harus dihilangkan, dibubarkan, disirnakan dari semua kekristenan. Dan ide mereka, Oneness, ajaran-ajaran Oneness, Sabelian, bidat-bidat yang mereka imani, inilah yang harus diimani oleh seluruh dunia, seluruh orang-orang Kristen yang ada di dunia. Nah, karena saya tahu siapa John Nelson, yang gigih percaya berdiri di atas ortodoksi Kristen, dia orang Calvinis, dia melayani di GKT, Gereja Kristen, Gereja Kristus Tuhan. Ini Calvinis. Gereja Calvinis memiliki doktrin primer sama dengan semua gereja-gereja yang lain. Mempercaya Tritunggal Maha Kudus adalah Allah yang Esa. Dan saya tahu, saya kenal banget John Nelson. Dia menolak bidat. Dan saya sempat berhubungan dengan Fatimah Sa'diyah di dalam satu grup
dan saya berdebat sengit. Saya jelaskan kesalahpahamannya dia tentang Tritunggal, tapi orang ini terlalu sombong dan padahal dia tidak ngerti apa-apa, sudah merasa ngerti, dijelaskan tidak mau tahu. Dia menganggap Tritunggal harus dirubah, dibuang dari semua gereja. Paham anti Tritunggal, paham Sabellianisme yang menganggap Allah dan firman Allah dan roh Allah itu sama. Hayatnya Allah, firmannya Allah itu identik. Jadi siapakah yang disalib? Ya Roh Kudus yang disalib. Siapakah yang disalib? Itu ya Bapak di surga yang disalib. Karena mereka menganggap Bapak, firman Allah, Anak, dan Roh Kudus itu sama. Mereka ingin Fatimah Sa'diyah berusaha menyebarkan paham menggeser Tritunggal. Dua orang ini saya kenal. Saya cuma ingin ngomong, John Nelson bukan suaminya Fatimah Sa'diyah. Teman-teman, setelah kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Gracia Pelo tadi, teman-teman tahu sekarang apa yang difitnahkan kepada saya, yaitu saya adalah bidat anti Allah Tritunggal. Teman-teman, ya, ini benar-benar ini benar-benar sebuah fitnahan yang sangat-sangat keji, ya, teman-teman. Mana mungkin seorang Rina Solihin anti Allah Tritunggal, ya. Sementara di setiap video dia, hampir setiap kali dia menyebut tentang Allah Tritunggal. Bahkan saya punya video khusus yang membahas tentang konsep Allah Tritunggal. Saya nggak tahu Gracia Pelo ini berilusinasi mungkin atau seperti apa. Karena jujur, saya tidak pernah berdiskusi dengan dia. Dia berbohong, ya. Memang saya ada di grup Murtadin, ya, mungkin Tanpa Ragi yang membuat atau siapa saya nggak tahu. Saya nggak lihat juga lah siapa yang membuat gitu. Saya dimasukkan ke macam-macam grup, ya, teman-teman. Nah, kebetulan saya dimasukkan juga ke grupnya Murtadin begitu. Mungkin itu yang dia maksud atau yang mana saya nggak tahu karena begitu banyak grup, ya. Tapi yang jelas saya tidak pernah berdiskusi dengan yang namanya Gracia Pelo, ya. Apalagi dia katakan tentang berdiskusi tentang Allah Tritunggal. Betul-betul dia sudah berdusta, ya. Dia memfitnah saya sedemikian rupa. Kalau dia katakan Fatimah Sa'diyah berdiskusi dengan dia tentang Allah Tritunggal, bisa jadi karena memang Fatimah Sa'diyah itu adalah orangnya oneness, Jesus only, ya. Dan juga Pastor Sarah begitu. Tapi kalau dengan saya tidak pernah dia berdiskusi, dan saya tidak pernah berdiskusi di grup dengan siapapun tentang Allah Tritunggal. Belum pernah. Ya. Saya sudah keluar dari beberapa grup begitu, ya. Karena apa? Karena kalau di grup WA itu hanya posting tapi tidak dibahas. Saya nggak suka begitu. Saya sukanya kalau ada yang diposting kemudian dibahas sampai sampai tuntas begitu. Jadi kita dapat pembelajaran dari sana begitu, ya. Jujur saya di grup manapun, ya, sejauh itu grup Kristen, grup rohani, itu saya suka memposting yang namanya pengajaran. Jaranglah saya memposting berita-berita yang tidak ada berhubungan dengan pengajaran, ya. Apalagi yang namanya gosip paling tidak suka, teman-teman, ya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Anda, Gracia Pelo, Anda tunjukkan ke saya, buktikan ke saya kapan saya berdebat dengan Anda tentang Allah Tritunggal. Kapan, di mana, ya, dan saksinya siapa. Nama Anda saja saya baru tahu
dari video Anda yang ini. Oh, ini orangnya yang Gracia Pelo, begitu. Ya. Baru kali ini loh saya tahu Anda loh. Ya, bahwa nama Anda itu adalah Gracia Pelo. Begitu. Jadi kapan kita berdiskusi, kapan kita berdebat, malah Anda katakan berdebat tentang Allah Tritunggal. Kapan? Anda ini betul-betul mengada-ngada ya, memfitnah. Jadi saya tidak heran ya. Kemarin waktu video saya yang terakhir ada 1 apa 2 orang begitu ya, yang menuduh-nuduh saya bidat dan katanya bertobatlah katanya. Anda ini penentang Tritunggal, Anda ini Jesus only atau oneness, dia kira-kira dia katakan begitu. Disuruh saya bertobat. Ini orang gila saya bilang ya. Saya itu orang pendukung Tritunggal. Saya mengimani Allah Tritunggal. Sejak saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Sejak kapan saya jadi penentang Allah Tritunggal? Sejak kapan saya jadi Jesus only? Sejak kapan saya jadi oneness? Ini kan cerita aneh begitu, ya. Dan saya hanya memberikan saran ke dia, silahkan Anda buka video saya yang ada di channel saya, yaitu tentang konsep Allah Tritunggal. Di situ saya jelaskan sedetail-detailnya, ya, supaya orang mengerti apa itu Allah Tritunggal. Karena masih banyak sekali orang yang tidak paham, ya, tentang konsep Allah Tritunggal. Aduh, aneh-aneh begitu, ya. Ngomong lagi saya tidak waras begitu ya. Iya, tidak waras memang. Kalau saya menolak yang namanya Tritunggal begitu, ya. Aduh, Anda ini betul-betul ya. Seharusnya Anda itu sebagai seorang apologet, Anda itu harus berpikirnya kritis, ya. Jangan mengada-ngada. Berbicaralah berdasarkan fakta, ya, berdasarkan fakta. Jadi kalau tidak ada faktanya, ya, mungkin Anda sedang berilusinasi atau seperti apa, ya, jangan ngomonglah kalau nggak tahu pasti. Atau sebelum Anda mengeluarkan statement Anda seperti itu, Anda masuklah ke channel saya, lihat saya ini orang oneness, Jesus only, atau saya apa gitu. Atau justru saya sangat mengedepankan yang namanya Allah Tritunggal. Anda cek and recheck dulu, ya. Kalau orang-orang yang cerdas, orang yang tidak sembarangan, itu dia nggak mau sembarangan memberikan statement sebelum dia membuktikan, begitu, ya. Anda boleh masuk ke channel saya, Anda tonton, ya, video saya, yaitu tentang konsep Allah Tritunggal. Nah, kemudian dulu juga pernah kejadian, tapi saya mendengar kabar burung, tidak saya lihat videonya langsung ya. Saya mendengar selentingan di luar sana, ya, yang mengatakan bahwa saya ini penentang Tritunggal. Jadi Anda ini bukan orang yang pertama. Ya, sebelum Anda sudah ada. Itu dari kita-kita juga orangnya, gitu ya. Anehnya kan begitu, dari kita-kita juga gitu. Kayak antikristus saja ya, dari kita-kita juga gitu. Ya kan? Nah, saya dikatakan penentang Tritunggal, ya, saya orang oneness katanya. Rina Solihin itu oneness katanya gitu, ya. Nah, kemudian saya dikatakan tidak percaya mujizat. Itu kan gila. Saya hidup saya aja setiap hari itu dari mujizat. Ya kan? Dia tidak bisa membedakan mana mujizat, mana karunia melakukan mujizat. Tidak bisa membedakan, ya. Untuk itu pun saya sudah membuatkan klarifikasi video yang khusus untuk itu, ya. Untuk itu judulnya itu kontroversi tentang Murtadin Rina Solihin. Jadi saya klarifikasi di situ, saya jawab di situ, saya jelaskan kembali di situ tentang kekeliruan tuduhan-tuduhan mereka itu, ya. Saya tidak mengerti gitu. Ada apa dengan kalian, ya kan? Yang berbicara yang jauh dari fakta begitu, ya, jauh sekali dari fakta. Nah, saya lebih suka kalau Anda memang meragukan, ya, keimanan saya atau hal-hal yang saya yakini dalam kekristenan, mendingan Anda bertanya langsung dahulu ke saya.
bertanya langsung. Ya, jangan ujuk-ujuk mengeluarkan pernyataan, apalagi Anda sebarluaskan lewat YouTube. Anda buat video khusus untuk itu. Ya, itu betul-betul sebuah apa ya? Bisa saya katakan itu pencemaran nama baik. Ya kan? Karena secara psikologis berita buruk, berita miring itu meluasnya lebih cepat dibandingkan berita yang baik dan membangun. Ya. Itu memang begitu. Jadi kalau berita buruk cepat sekali, begitu. Ya. Makanya saya kaget kemarin itu ada yang komentator ya di video saya yang terakhir menyuruh saya bertobat, katanya saya ini bidat, katanya penentang Tritunggal. Hello, sembarangan ya ngomong, saya bilang ya. Anda lihat tuh video saya, penjelasan saya tentang Allah Tritunggal. Mungkin saya lebih bisa menjelaskan lebih baik daripada Anda, saya bilang. Ya. Aduh, benar-benar. Jadi itu bohong ya, Gracia Pelo. Anda buka sajalah ya. Saya nggak mau banyak bicara ya, tidak mau menjelaskan ulang di sini ya tentang konsep Allah Tritunggal yang Alkitabiah. Catat, yang Alkitabiah ya. Anda masuk saja ke channel saya, cari video saya, judulnya apa itu Allah Tritunggal. Ya, biarkan Alkitab bicara apa itu Allah Tritunggal. Jadi saya menjelaskan Allah Tritunggal sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab atau secara Alkitabiah. Ya, nah itu sudah 5 bulan yang lalu video ini saya posting tentang Allah Tritunggal. Sudah 5 bulan yang lalu, cukup lama ya. Nah kemudian tentang yang tadi rumor yang beredar ya, saya dikatakan oneness dan saya dikatakan tidak percaya mujizat. Benar-benar ya, tidak percaya mujizat. Saya sangat percaya dengan mujizat. Dan sampai hari ini saya mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan saya setiap hari hidup dengan mujizat Tuhan. Ya, jangan salah. Tapi saya tidak percaya bahwa hari ini setelah Alkitab selesai ditulis dan tugas para rasul selesai, pewahyuan sudah ditutup, tidak ada lagi orang yang diberikan karunia-karunia melakukan mujizat. Karena itu adalah tanda kerasulan. Otoritas yang hanya diberikan kepada para rasul untuk meneguhkan firman yang mereka sampaikan. Ketika Alkitab close, finish, final, maka karunia itu pun tidak diberikan lagi kepada siapapun. Mengapa? Karena kalau karunia itu melakukan mujizat, ya bernubuat, berbahasa roh, ya itu semua bagian dari pewahyuan. Mukjizat itu untuk meneguhkan wahyu Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Nubuat itu bagian dari proses pewahyuan. Bahasa roh itu juga adalah proses pewahyuan. Jadi ketika wahyu sudah selesai, Alkitab selesai, yang sempurna itu sudah tiba, yaitu Alkitab, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya, kalau tidak demikian, kalau tidak ditutup oleh Tuhan, ya, segala sesuatu yang menyertai pewahyuan tersebut, maka kalau hari ini masih ada orang bernubuat, masih ada orang berbahasa roh, ya, itu kalau dicatat jadi wahyu Tuhan loh itu, ya. Kata-kata yang diucapkan waktu dia bernubuat kalau dicatat, itu Alkitab ini bisa tambah tebal. Nah, kalau itu tidak dibatasi oleh Tuhan dengan tegas, tidak boleh lagi ditambahi Alkitab ini, tidak boleh lagi dikurangi, seperti yang dikatakan di Wahyu 22 ayat 18 sampai 19, maka akan muncul banyak wahyu-wahyu liar di luar sana. Ya, wahyu-wahyu liar, semua orang bisa mengklaim dia menerima wahyu. Ya, semua orang bisa mengklaim dia mendapat nubuatan, begitu, ya. Dia dapat nubuat dari Tuhan, bla 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 bla. Apa jadinya kekristenan? Apa jadinya Alkitab ini, begitu? Akan banyak sekali ditambahi. Bayangkan kalau ada 1000 orang bernubuat,
dia mengatakan semua dari Tuhan. Itu adalah wahyu. Mana yang benar? Mana yang benar? Tuhan saja itu cuma memilih 12 rasul. Hari ini ada jutaan, mungkin ribuan orang bernubuat. Kalau demikian ceritanya. Begitu. Akan menjadi kacau sekali Alkitab ini. Ya, kekristenan akan menjadi kacau luar biasa. Itu maksudnya. Jadi jangan katakan saya tidak percaya mujizat ya. Saya sangat percaya mujizat Tuhan masih berlangsung sampai hari ini. Tapi yang saya tidak boleh lagi percaya, karena Alkitab menyuruh saya tidak boleh percaya. Ya. Alkitab yang menyuruh saya tidak boleh lagi percaya bahwa karunia melakukan mujizat itu masih ada. Karunia berbahasa roh masih ada, karunia bernubuat masih ada. Karena itu adalah bagian dari pewahyuan, proses pewahyuan. Alkitab dengan tegas melarang saya tidak boleh lagi menambahi, tidak boleh lagi mengurangi. Firman Tuhan cukup dari Kejadian 1 pasal 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Close. Makanya kalau Tuhan sudah membatasi seperti ini, ada wahyu-wahyu liar yang muncul setelah ini, kita sudah tahu itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan sudah mengunci Alkitab ini. Kalau Alkitab ini tidak dikunci, Anda tidak punya alasan untuk menolak orang yang masih menerima wahyu di Gua Hiro. Ya, nggak bisa menolak. Anda harus percaya itu, begitu. Anda harus percayai. Anda juga harus percayai. Siapa namanya itu? Yang apa? Aduh, yang perempuan ya, ibu-ibu itu loh, terima wahyu katanya dari malaikat Jibril, nggak tahulah. Anda harus percaya itu, begitu. Jadi teman-teman, saya sangat percaya mujizat. Tapi Alkitab melarang saya untuk tidak percaya lagi bahwa masih ada karunia melakukan mujizat. Karena itu hanya diberikan kepada para rasul untuk meneguhkan firman yang mereka sampaikan. Karena pada saat itu Alkitab belum selesai ditulis. Proses pewahyuan masih berjalan saat itu. Ya, dan ada yang mengatakan kepada saya, ya, itu ada ayatnya katanya, ya. Apa? Beritakanlah Injil, ya, ke seluruh dunia. Terus akan disertai dengan tanda-tanda dan kuasa-kuasa. Iya, itu dikatakan kepada para rasul. Ya. Dan saat itu proses pewahyuan masih berlangsung, teman-teman. Masih berlangsung. Jadi Tuhan masih berkepentingan untuk mengatakan hal tersebut. Ya. Tapi kalau hari ini setelah Alkitab ditutup dengan Wahyu 22 ayat 21, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kalau Anda masih percaya, maka Anda akan percaya dengan firman-firman liar di luar sana. Kalau saya hanya berpijak, ya, standing on the Bible. Tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Tidak ada, baik tulisan maupun lisan. Teman-teman. Ya. Kalau kita memegang teguh Alkitab, itu kita tidak mudah untuk disesatkan, ya, oleh rupa-rupa pengajaran di luar sana. Tidak mudah. Begitu. Ya, teman-teman. Nah, kembali ke Gracia Pelo. Saya minta Anda untuk menonton video saya yang berjudul Biarkan Alkitab Bicara, apa itu Allah Tritunggal. Maka di situ Anda akan mengetahui bahwa Anda sudah memfitnah saya, Anda sudah berkata dusta tentang saya.
ya. Dan saya minta Anda membuat video khusus untuk mengklarifikasi kekeliruan Anda. Ya, untuk mengklarifikasi kekeliruan Anda terhadap saya. Kalau memang Anda seorang yang gentleman. Biasa, manusia itu pasti ada kesalahan, ya. Pasti akan pernah berbuat salah. Kalau saya sih sudah memaafkan Anda. Tetapi pekerjaan Tuhan akan terganggu dengan pernyataan Anda. Karena saya seorang penginjil. Saya seorang apologet. Saya jadi penginjil bukan kemarin sore. Tapi langsung setelah saya bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, saya aktif menginjil. Terutama di Facebook. Setiap hari, tiada hari tanpa penginjilan sampai hari ini. Ya, jadi saya bukan penginjil baru, bukan. Saudara Gracia Pelo, tidak berlebihan rasanya kalau saya ingin membacakan beberapa komentar ya dari beberapa viewer saya setelah mereka mendengarkan penjelasan saya tentang konsep Allah Tritunggal yang ada di video saya itu. Tujuannya bukan untuk menyombongkan diri, ya, tetapi supaya Anda mengerti bahwa Anda sudah keliru dan menuduh saya sebagai bidat yang anti Allah Tritunggal. Dan juga semua teman-teman viewers saya, saudara-saudara saya tahu persis bahwa tuduhan dari Anda ini sungguh tidak berdasar. Ya. Saya akan bacakan komentar dari QS Study Center. Dia mengatakan, Pak Joshua Teu dan Paul Zhang perlu juga menyimak penjelasan Bu Rina. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Amin. God bless you. Ya, jelas? Masa saya suruh ngajarin Joshua Teu dan Paul Zhang? Tapi begitulah yang mereka katakan. Ya. Nah, kemudian Liston Manurung itu juga mengatakan, terima kasih Ibu, salut pada pengertian dengan Tritunggalnya. Joshua Teu perlu belajar lagi pada Anda. So, saya akan bacakan lagi yang lainnya. Dari Halim Luki. Ya. Luar biasa penjelasannya Ibu, sederhana dan mudah dipahami. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Jadi apa yang saya jelaskan tentang Allah Tritunggal dikatakan penjelasannya sangat sederhana dan mudah dipahami. Ya. Memang karena saya adalah mantan dosen, ya. Saya biasa mengajar. Saya sudah terbiasa untuk menggunakan narasi-narasi, kalimat-kalimat, ya, gaya-gaya bahasa yang bisa nyambung ya kepada mahasiswa saya. Begitu. Bisa mereka terima, bisa mereka pahami dengan mudah. Begitu. Bisa jadi saya menjelaskan sesuatu yang sulit, tapi saya bawakan dengan bahasa yang sederhana, dengan contoh-contoh yang mudah mereka pahami, begitu. Nah, di situ saya banyak belajar ya cara berkomunikasi, banyak belajar waktu saya masih jadi dosen dulu. Dan tentunya skill itu tidak akan hilang, karena di kantor, di pekerjaan saya pun saya sering mengadakan yang namanya pelatihan-pelatihan, ya. Begitu kira-kira ya teman-teman. Dan juga mungkin karena saya backgroundnya adalah linguistik ya. Background saya, disiplin ilmu saya adalah sosiolinguistik. Sosiolinguistik itu belajar disiplin ilmunya sosiologi dikombinasikan dengan ilmu sosial.
Jadi ilmu sosiologi belajar dalam hubungannya dengan linguistik. Linguistik saya belajar dalam hubungannya dengan ilmu sosial. Jadi memang bagaimana cara berbahasa yang mudah ya untuk bisa dipahami oleh semua kalangan. Kira-kira begitu. Teman-teman. Ya, itu sekedar informasi saja supaya kita bisa lebih mengenal ya, teman-teman ya. Kemudian saya akan bacakan lagi dari Christina M. Sapulete. Ya, Christina M. Sapulet. Thanks Tuhan Yesus, Engkau pakai anakmu Ibu Rina Solihin untuk menjelaskan bagi saya pribadi. Walaupun lahir dari keluarga Kristen, tapi saya belum mengerti secara jelas. Bayangkan, ya. Dia sudah lahir, beliau ini lahir dari keluarga Kristen, tapi belum begitu jelas tentang konsep Allah Tritunggal. Puji Tuhan, setelah dijelaskan oleh Ibu Rina Solihin, dia merasa sangat terberkati dengan penjelasan tersebut. Jadi maksudnya dia bisa paham dengan baik tentang konsep Allah Tritunggal. Begitu, ya. Nah, kemudian dari Ramli Raffles mengatakan, memang harus kuakui cara pemaparan dan bicaramu sangat jelas dan gampang dicerna. Enak, lembut, betah mendengarkannya. Puji Tuhan ya. Kalau saya bicara Anda merasa demikian, saya juga ikut berbahagia begitu ya. Terima kasih teman-teman ya yang sudah memberikan komentarnya. Kemudian saya bacakan satu lagi saja ya, supaya Gracia Pelo ini semakin yakin bahwa saya bukan penentang Allah Tritunggal. Dari Dedi ya. Dedi mengatakan, mantap Bu, penjelasan Tritunggalnya. Tritunggal itu adalah liturgi itu sendiri. Tritunggal itu dasarnya jelas sekali di Alkitab. Betul. Sepanjang Alkitab, dari Kejadian 1 pasal 1 sampai Wahyu, itu sangat terang benderang tentang konsep Allah Tritunggal. Ya. Tentang konsep Allah Tritunggal itu sangat-sangat jelas. Banyak ayat, ratusan ayat bicara menggambarkan tentang Allah Tritunggal. Bagaimana mau bisa Rina Solihin menentang Allah Tritunggal? Sementara saya adalah Kristen Alkitabiah. Begitu. Kan itu sangat tidak logis. Begitu ya. Karena konsep ketuhanan Alkitab yang paling Alkitabiah itu adalah konsep Allah Tritunggal. Itu yang paling Alkitabiah. Begitu. Ya. Nah, nih dari Abdul Silain, ya, dari Abdul Silain, beliau juga mengatakan, terpujilah Tuhan Yesus, diberkatilah Ibu Noverina Solihin yang membuat kita semua lebih paham lagi dengan konsep Tritunggal. Semoga Pastor Joshua Teu dan Tamparagi menonton dan menyimaknya. Ya, teman-teman, saya tidak tahu kalau Tamparagi bukan Tritunggal, saya tidak tahu. Ini baru tahu saya sekarang itu. Ya, tapi saya belum tahu pasti ya teman-teman. Ini kan menurut komentar yang ini. Tapi saya harapkan sih tidak begitu. Ya. Nah, beginilah ya Gracia Pelo. Jadi saya minta Anda membuat video khusus untuk mengklarifikasi kekeliruan Anda tentang saya. Bukan apa-apa, karena itu sangat berpengaruh kepada penginjilan saya, kepada pelayanan saya di dunia YouTube ini, begitu. Ya. Karena sudah ada kemarin yang menjudge saya langsung bahwa saya adalah bidat gara-gara video Anda ini. Ya. Kalau saya dicap sesat, mana mungkin lagi orang mau mendengarkan Injil yang saya sampaikan? Nggak mungkin, begitu. Anda sudah mengganggu rancangan Tuhan, proyek Tuhan untuk pemberitaan Injil. Ya, saya jadi penginjil bukan dari kemarin sore, Saudara Pelo. Saya jadi penginjil itu sudah dari saat saya bertobat terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan karena menggebu-gebu dengan ucapan syukur, berita Injil ini terus saya sampaikan kepada semua orang. Saya sudah aktif menginjil itu di Facebook itu dari tahun 2005, bayangkan. Ya.
tiada hari tanpa menginjil, tiada hari. Berdebat tiap hari di Facebook. Ya, Anda boleh tanya keluarga saya ya. Keluarga saya, suami, anak-anak saya semua tahu. Tiap hari itu saya cuman melayani orang di Facebook. Karena penginjilan saya. Bahkan saya bisa mengabaikan pekerjaan lain. Asal saya bisa menjelaskan kepada orang ini bagaimana yang harus dipahaminya ya tentang firman Tuhan yang dibahas. Begitu. Saya sudah banyak menghabiskan waktu untuk Tuhan. Bukan hari ini saja. Begitu. Bukan baru-baru ini saya terjun ke penginjilan, bukan. Kayak YouTube memang baru. Tapi kalau di Facebook saya sudah lama ya menginjil. Begitu. Oke, Saudara Gracia Pelo, ya. Saya memaklumi mungkin karena Anda kurang cermat, ya. Anda terlalu ceroboh, ya, dan tidak cek and recheck dulu sebelum memberikan statement. Dan saya kecewanya ketika Anda mengatakan bahwa saya berdebat dengan Anda tentang Allah Tritunggal. Itu tidak pernah terjadi ya. Ya, jadi Anda tidak usah berdusta, Anda tidak usah berbohong. Silahkan Anda berikan klarifikasi Anda, video khusus ya untuk Anda menjelaskan tentang kekeliruan Anda dan fitnahan Anda terhadap saya. Saya tunggu ya. Semoga Anda adalah orang yang gentleman. Satu hal lagi ya yang Anda harus tahu Gracia Pelo. Saya jadi Kristen itu tidak ujuk-ujuk jadi Kristen ya. Saya bukan murtadin karena melihat sosok ya. Sosok sekelebet bayangan putih atau cahaya atau sinar. No. Ya. Saya bukan murtadin karena mimpi. No. Saya bukan murtadin karena ada bisikan. No. Ya. Saya murtadin karena mempelajari kitab suci. Dan memang saya mencari Tuhan dari remaja. Saya habiskan waktu untuk mempelajari kitab saya yang lama dan mempelajari Alkitab ya, itu selama 22 tahun. Baru saya bisa memutuskan, memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi saya jadi Kristen itu bukan seperti membalik telapak tangan. Tidak seperti itu. Ya. Tidak seperti kebanyakan orang begitu. Tidak. Saya perjuangannya sangat-sangat panjang. Membanding-bandingkan ya, antara satu dengan yang lain, merenungkan, menganalisa, dan saya baru memutuskan. Akhirnya saya memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya setia. Dan akan terus setia. Apapun harga yang harus saya bayar. Dan saya tidak mau hanya jadi Kristen yang biasa-biasa saja. Karena ucapan syukur saya kepada anugerah Tuhan yang begitu besar. Ya, yang sudah mencabut saya dari akar dan menjadikan saya anak-anak terang, anak-anak Allah. Ya. Jadi yang tidak layak jadi dilayakkan di hadapan Tuhan dan diberikan kepastian sorga karena iman percaya saya kepadanya. Dan ini tidak saya nikmati sendiri. Saya juga rindu orang lain juga diselamatkan. Walaupun keluarga yang paling dekat, keluarga besar saya, belum ada yang ikut Tuhan Yesus, ikut saya, belum. Tapi tidak masalah, itu tidak akan menghambat langkah saya untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik ini kepada semua orang di luar sana. Tidak mungkin saya menunggu dulu keluarga saya ya terima Yesus baru saya jadi penginjil, enggak bisa. Ya, karena ada jutaan orang di luar sana yang membutuhkan keselamatan. Jutaan orang di luar sana yang sedang mencari Tuhan dan dia tidak tahu Tuhan yang mana.
Jutaan orang di luar sana sedang kebingungan. Apa yang harus dia imani? Mau kemana dia setelah mati? Apakah dia bisa masuk surga atau tidak? Banyak, jutaan orang di luar sana yang menunggukan kabar baik, yaitu Injil keselamatan. Jadi memang iblis selalu mengganggu agar orang lain tidak diselamatkan. Dan saya berharap Anda tidak sedang dipakai oleh iblis untuk menghalangi penginjilan saya, menghalangi program Tuhan di akhir zaman ini, untuk memberitakan Injil seluas-luasnya, supaya banyak orang diselamatkan. Jadi, Gracia Pelo, 22 tahun saya ingin memastikan, jangan sampai saya keluar dari mulut singa lalu masuk ke mulut buaya. Saya tidak mau. Saya harus pastikan dulu. 22 tahun, bukan waktu yang singkat. Saya belajar dari sumbernya, yaitu kitab suci. Bukan dari siapa-siapa. Tidak ada penginjil di Minang, di Padang sana tidak ada penginjil. Tidak ada penginjil yang bisa masuk ke Sumatera Barat. Saya belajar sendiri, saya belajar otodidak dengan selalu berdoa kepada Tuhan supaya membimbing saya untuk memahami kitab yang saya baca itu. Dan setelah jadi Kristen pun tidak gampang. Tidak gampang. Ternyata di dalam Kristenan itu seperti saya masuk ke sebuah hutan belantara. Karena begitu banyak aliran, begitu banyak perbedaan pengajaran satu denominasi dengan denominasi lainnya. Itu bagi orang yang baru bertobat sangat membingungkan. Saya berkeliling gereja. Di awal-awal saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Berkeliling gereja. Dari gereja yang paling besar di kota saya. Yang rame, yang heboh. Tapi saya tidak bersuka cita di sana. Saya mencari. Akhirnya saya terdampar di sebuah gereja yang sangat kecil. Tapi saya sangat bersuka cita di sana sampai hari ini. Karena yang diajarkan di sana adalah pengajaran-pengajaran yang alkitabiah. Termasuk konsep Allah Tritunggal. Ini harga mati. Saya harap Anda paham dengan apa yang saya sampaikan, Mr. Gracia Pelo. Cuman saya mengingatkan Anda supaya lain kali jangan gegabah. Karena kita sama-sama pelayan Tuhan, Anda harus berpikir panjang ketika memberikan statement tentang seseorang yang juga pelayan Tuhan. Anda harus berpikir dampaknya. Kalau Anda tidak tahu pasti dengan apa yang Anda katakan, mendingan Anda diam. Kalau Anda ingin tahu, lebih baik Anda bertanya kepada orangnya langsung. Itu jauh lebih bijak. Oke? Sekian dulu ya. Pernyataan saya khusus saya sampaikan ini, video ini untuk saudara Gracia Pelo. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak nyaman di telinga Anda. Tapi supaya Anda paham, supaya Anda mengerti fakta yang sebenarnya.
Saya berdoa untuk Anda. Semangat terus sebagai apologet Kristen. Dan semoga channel Anda bisa lebih maju lagi. Oke teman-teman. Sekian dulu bersama dengan saya. Terima kasih untuk perhatian Anda yang sudah ikut ya. Melayani saya untuk curhat pada malam hari ini teman-teman. Ya, saya juga butuh teman untuk curhat ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya dengan Tuhan Yesus cukup untuk curhat. Saya ingin berbagi dengan Anda. Semoga Anda tahu ketika Anda mendengarkan selentingan bahwa Rina Solihin adalah bidat anti Allah Tritunggal, Anda sudah tahu jawabannya. Dan Anda bisa memberi jawaban ke orang tersebut. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Jangan lupa terus dukung channel Noverina Solihin dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Semakin diserang, semakin terang benderang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.